Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung pada materinya. Hari ini kita bicara mengenai patologi saluran nafas pada pertemuan yang kedua. Ya, minggu yang lalu kita sudah bicarakan sekarang kita mulai dengan kasus. Soalnya kasusnya anak umur 5 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan utama batuk, berat badan turun, nggak suka makan, di leher kanan ada benjolan sebesar biji asam. Apa yang ingin dokter ketahui lebih lanjut? Diagnosisnya apa? Pada kelenjar limfe secara mikroskopik dijumpai apa? Kita lanjut. Jadi kita bicara mengenai TBC, ya. TBC paru-paru, kita kembali kepada awalnya. Faktor predisposisi daripada TBC paru adalah pertama, jalan masuk organisme atau akses of organism, erat, kontak yang erat, kurang higien, padat penduduk. Jadi daerah-daerah di mana di situ perumahan padat, higiennya kurang, sehingga kontak antara satu dengan lain itu erat sekali, maka resikonya akan terjadi kalau ada satu yang terkena, yang lain ikut terkena. Kedua, kerentanan, kelemahan, dan susceptibility. Jadi ini semuanya menyebabkan badan yang lemah, kondisi turun, sehingga daya tahan tubuh juga kurang. Kemudian faktor yang bersifat lokal, faktor general, usia lanjut, juga faktor diet. Cara infeksinya, biasanya TBC paru masuk ke orang lain dengan cara menghisap organisme dari percikan atau partikel debu. Jadi kalau orang menderita sakit TBC batuk, kemudian batuk itu dipercikkan keluar, kemudian dia berterbangan di udara, nah di situ bisa masuk ke orang yang lain. Gambaran makroskopik, kita bisa melihat contoh TBC paru-paru. Penderita dengan TBC paru-paru di bagian di lobus atas ini. Ini untuk orang dewasa ya, untuk orang dewasa. Biasanya yang terkena di bagian lobus atas. Kalau untuk anak-anak biasanya yang terkena adalah di lobus bawah. Nah, jadi kelihatan bahwa yang normal ini paru-paru bagus, yang atas banyak rongga-rongganya, banyak rongga-rongga yang disebut caverna. Kalau dilihat mikroskopik, pada semua penderita TBC akan selalu ditemukan gambaran semacam ini yang disebut tubercle. Ini tubercle, mungkin di lain tempat ada lagi, ya. Ini juga tubercle. Yang kelihatan besar ini adalah Saldatia Langhans. Saldatia Langhans khasnya itu intinya banyak, ada di tepi sehingga mirip seperti tapal kuda. Intinya seperti tapal kuda. Kadang-kadang hampir kelihatan penuh tergantung motongnya di mana. Ya. Tetapi sering tidak ketemu secara utuh karena seperti tapal kuda. Ini adalah tubercle. Jadi kalau ditanya apa ciri khas mikroskopik daripada penderita TBC adalah tubercle. Ya, kalau Anda sudah jawab tubercle itu benar. Kemudian pada TBC ditemukan nekrosis yang khas, yaitu nekrosis gaseosa. Anda ingat pada perkuliahan yang lama ada macam-macam nekrosis.
Maka nekrosis caseosa, ini nekrosisnya seperti keju. Jadi seperti keju. Jadi padat enggak, kemudian cair juga enggak. Jadi antaranya seperti ya kalau yang kita lihat sehari-hari ya seperti sabun colek gitulah. Tapi ini sih keju ya. Ini nekrosis perkejuan namanya. Atau nekrosis caseosa. Kemudian TBC paru ada dua, TBC paru primer dan TBC paru sekunder. Yang TBC paru primer itu artinya penderita baru pertama kali itu terkena sakit TBC. Biasanya anak-anak, kalau di Indonesia itu anak-anak sudah mulai terkena. Kalau di luar negeri yang dimana di situ sudah bebas TBC, maka bisa terjadi orang dewasa baru pertama kali kena. Infeksi yang primer disebut fokus Ghosn. Gambaran makroskopiknya, jadi kalau Anda perhatikan gambar anatomi paru, maka lokasi daripada tuberkel tadi ditemukan di daerah subpleura. Ya, tadi kan dikatakan bahwa ciri khas TBC ada tuberkel. Maka tuberkel itu ada di mana? Di subpleura, di bawah pleura, bagian atas lobus bawah, dan atau bagian bawah lobus atas, tergantung kanan atau kiri. Ya, kalau lobusnya ada dua, ya kira-kira di tengah-tengah paru. Tapi kalau punya tiga, maka di bagian atas lobus bawah dan di bagian bawah lobus tengah, kira-kira begitu. Fokus ini kecil, ya. Bagian sentral sering mengalami nekrosis caseosa. Tadi kita lihat ya. Kemudian kelenjar limfe hilus, kelenjar limfe di sekelilingnya, di sekitarnya itu membesar biasanya. Apabila terjadi kondisi di mana ada fokus yang primer di subpleura tersebut disertai dengan ditemukannya kelenjar limfa yang besar, maka kombinasi ini diberi nama kompleks primer. Ini kok tertutup nih. Nah, jadi kombinasi antara fokus Ghosn dan lymphadenopathy yang di sekitarnya tadi, di daerah Hilus, ini disebut kompleks primer. Ya, di subpleura, ini kebetulan di lobus tengah, subpleura, kemudian ada lymphadenopathy di daerah Hilus. Nah, ini kondisi disebut kompleks primer. Berarti ini TBC paru primer, ya, kompleks primer. Masih TBC paru primer, mikroskopik pada peripheral dan atau pada kelenjar limfe ditemukan tuberkel. Nah, jadi ini patok mnemonik. Kalau tidak ada tuberkel, ya jangan ngomong TBC. Paling kira-kira, maka harusnya gambaran anatomi itu sudah final ya, sudah final. Jadi kalau ditemukan ya TBC, kalau enggak ya mungkin bukan TBC. Akibatnya atau resiko kemudian penderita TBC itu bisa sembuh atau bisa menjadi lanjut. Kalau sembuh biasanya tidak bisa sembuh sempurna karena TBC itu adalah penyakit yang kronik. Anda ketahui bahwa semua penyakit kronik tidak bisa sembuh seperti sedia kala, tidak bisa mengalami resolusi atau regenerasi penuh. Biasanya banyak fibrosis jaringan ikat atau kalsifikasi, banyak timbunan kalsium. Ya, biasanya pada gambaran mikroskopik warna hitam, kalsifikasi. Bakteri tahan hidup. Dokter, maaf dokter. Ya, gimana? Ya dok. Ya. PPT-nya tidak tertampilkan. Nggak tertampilkan? Iya dok. Bentar.
Tanya admin dulu. Maaf. Stop presenting, Dok. Dokter tadi stop presenting. Stop present. Gimana? Nggak tahu ini sekarang. Pencet. Sekarang udah kelihatan. Sudah dok, sudah terlihat. Udah kelihatan ya. Maaf. Jadi kita lanjutkan. Jadi TBC paru primer, gambar mikroskopik pada paru akan selalu ditemukan gambaran tuberkel. Ini gambar patognomonik namanya. Aku tadi macet sini ya. Ya. Jadi akibatnya atau perjalanan selanjutnya daripada penderita TBC tersebut bisa sembuh, bisa berlanjut. Kalau sembuh, tidak akan kembali sempurna, tidak akan kembali seperti sedia kala, karena ini radang kronik selalu akan ditemukan fibrosis atau mungkin kalsifikasi, timbunan kalsium. Bakteri tahan hidup dikalsifikasi dan kelenjar limpo. Jadi ini penting. Jadi kalau ada kalsifikasi, maka resikonya penderita walaupun sudah diobati, sudah dinyatakan sembuh, kemungkinan masih ada bakteri yang sembunyi di kalsifikasi tersebut atau di kelenjar limpa yang besar. Ya, dan itu tidak gampang tidak bisa dibasmi oleh obat-obatan. Jadi dia menjadi karier. Kalau penyakit tadi nggak sembuh dan kemudian berjalan terus, maka terjadi perkejuan yang berlanjut makin tambah besar sehingga terjadi pengrusakan yang lebih luas lagi. Kedua, lesi tersebut bisa menyebar ke cabang bronkus. Jadi ke cabang bronkus bisa ke cabang bronkus yang lainnya yang tadinya di sebelah kanan saja, kemudian bisa masuk ke sebelah kiri, misalnya gitu. Jadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian yang ketiga, yang C, bahkan bisa menyebar masuk, dia menembus dinding pembuluh darah, kemudian beredar ke seluruh darah. Maka TBC itu akan bersifat general, ya, atau single organ. Jadi walaupun dia masuk ke dalam darah, maka yang berikutnya tidak hanya di paru-paru, tapi di seluruh organ yang ada di dalam tubuh, bisa di ginjal, di tulang, di hati, bahkan di otak. Tetapi kadang-kadang aneh, agak aneh, semuanya nggak ada kecuali paru dan satu tempat, misalnya hanya di ginjal saja atau hanya di sendi lutut misalnya. Di lain tempat nggak ada. Ya, ini namanya single organ. Jadi menyebar bisa secara general, bisa secara single organ. Perlu diteliti lebih lanjut kenapa bisa demikian. Kasus yang berikutnya adalah kasus dewasa tua. Seorang laki-laki umur 50 tahun datang ke dokter dengan keluhan utama batuk keluar darah, sesak nafas, perut sebah. Ya. Jadi ada sesak nafas, perut sebah.
Anda perhatikan prosedur itu kenapa nanti. Pada gambaran ronsen tampak rongga di apek paru. Jadi bagian apek paru ada bagian yang kalau kena ronsen itu menjadi gambarannya radiolucent. Karena berarti pada situ ada rongga-rongga. Apa yang kita pikirkan? Komplikasi apa yang bisa terjadi? Dan apakah ada kelainan di jantung? Ini pertanyaannya. Kira-kira ada nggak kelainan di jantung? Jawab saja, ini kita jawab. Kelainan jantung kemungkinan ada. Kenapa? Diketahui bahwa perutnya sebah. Kenapa perut sebah? Karena hepar membesar. Hatinya bengkak. Kenapa hati bengkak? Karena jantung kanannya mengalami gangguan. Sehingga darah dari jantung kanan, darah yang mau masuk jantung kanan dihambat oleh jantung yang rusak tadi, yang terganggu. Ada dekom kanan. Sehingga hatinya membesar. Jadi berarti ada kelainan di jantung berupa dekompensasi kordis kanan. Jadi kita pikirkan ini adalah kelainan TBC juga yang disebut TBC post primer. TBC sesudah dia pernah mengalami TBC, tapi kemudian kambuh lagi, ya. Jadi dikatakan juga TBC sekunder, merupakan fase reinfeksi atau reaktivasi basal TBC. TBC yang waktu kecil sudah sembuh, tetapi ternyata dia punya tadi kalsifikasi, mungkin ada kelenjar limpa yang besar, maka suatu saat kondisinya menurun, dia kambuh lagi karena TBC-nya merebak yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Bisa juga karena dapat dari orang lain. TBC-nya betul-betul sudah sembuh, tapi kemudian dia masuk ke warung, penjual warungnya batuk-batuk dan penjualnya itu kena TBC, maka TBC masuk lewat makanan yang kita beli. Alhamdulillah. Lokasinya pada apek dari satu atau kedua paru. Jadi kalau lokasi TBC primer bagian bawah, kemudian lokasi TBC sekunder itu biasanya pada apek paru. Karena bagian apek paru itu biasanya pergerakannya tidak begitu aktif, sehingga perkembangan bakteri menjadi tidak terganggu. Tapi kalau paru-parunya aktif berkembang, mengembang karena fungsi paru yang mengembis tadi, maka barangkali di bagian yang aktif tidak begitu banyak tumbuh TBC yang baru. Tipolesi selalu memberikan gejala klinik. Jadi kalau TBC primer kadang-kadang tidak terasa bagi penderitanya, mungkin dia hanya merasa anak-anak tidak suka makan, gitu aja berat badan turun. Itu aja udah harus dicurigai, jangan-jangan ini kena TBC. Tetapi pada orang dewasa selalu ada gejala klinik. Dia batuk, mungkin panas, ya, lemas. Ini gejala-gejala TBC. Mungkin sesak nafas. Kebanyakan penyebarannya secara direct, secara langsung. Sifat daripada TBC post primer merupakan fase reinfeksi sudah sembuh dari primer karena masuknya basil baru. Jadi bisa karena basil baru masuk, bisa karena reaktivasi karena yang dulu tidak semuanya mati, ada yang tersembunyi dan kemudian berkembang diam-diam karena kondisi tubuh lemah, dia berkembang dengan baik di dalam parunya sendiri.
Lokasinya biasanya pada apek dari satu atau kedua paru. TBC paru postprimer hampir selalu menimbulkan manifestasi klinik tidak seperti yang primer. Kemudian sebagian besar menyebar langsung. Jadi dari apek paru, kemudian dia menyebar pertama kali bentuk early apical lesion. Jadi kalau yang awal-awal belum menyebar, dia bentuk yang namanya fokus asman. Kalau tadi pada TBC yang primer, fokus gone di bagian bawah paru. Sekarang di bagian atas ada fokus asman. Pasti di situ ada tubercle. Apical cavitation fibrocasus TBC tadi sudah ada gambarnya. Di bagian apek banyak cavernous, cavitating dari yang disebabkan oleh karena adanya perkejuan, dan perkejuan itu menyebabkan timbulnya rongga-rongga. Progressive cavitating pulmonary TBC, kadang-kadang proses rongga-rongga tersebut terbentuk menjadi lebih progresif, jadi tumbuh banyak, menambah membesar dan sebagainya. TBC kemudian dari apek pula bisa menyebar ke seluruh paru dalam bentuk bronchopneumonia. Ya, ingat pada waktu kita bicara bronchopneumonia kemarin, pasti ada bagian paru yang terkena, bronchiolut, ya, ada bagian bronchiolus dan pneumonia dan alveolus yang terkena, ada bagian yang sehat. Jadi ada bercak-bercak semacam itu. Tapi di sini masalahnya bercak-bercak itu adalah disebabkan oleh TBC. Maka disebut TBC bronchopneumonia. Kemudian bisa juga menyebar ke seluruh tubuh yang kita sebut TBC miliar. Karena TBC itu masuk ke dalam darah. Jadi kalau TBC masuk ke dalam darah, maka resikonya menyebar ke seluruh tubuh, diberi nama khusus TBC miliar. Ya, TBC generalisata yang miliar itu ditinjau dari masuknya lewat apa? Lewat darah ke seluruh tubuh. Kalau generalisata ditinjau dari organ ana yang terkena. Karena seluruh tubuh ya generalisata. Bicara mengenai fokus asman, ya, fokus asman. Kalau tim primer ada fokus gone, di sini TBC post primer ada fokus asman. Di sini pada TBC paru yang bukan karena kelenjar limpo yang kemudian hasil dari kelenjar limpo yang berkembang, misalnya karena tadinya sudah sembuh, betul-betul sembuh, kemudian terkena lagi karena ada bakteri masuk baru, maka di sini biasanya tidak ditemukan keterlibatan kelenjar limpo. Pada TBC yang postprimer tidak ada kelenjar limpo yang membengkak atau membesar. Jadi hanya di paru saja atau di organ-organ yang lainnya karena perkembangan dari paru. Fokus asman yang sembuh akan berupa jaringan ikat. Kemungkinan lain basil TBC masih hidup. Proses penyembuhan tidak mampu mencegah penyebaran sehingga menyebabkan kelainan berikut, yaitu slide selanjutnya, apical cavitating fibrocasus TBC. Tadi sudah kita sebut ya. Ada cavernous di apek paru. Sebagai hasil dari perluasan langsung, kelanjutan perkejuan yang kemudian membentuk cavernous. Di situ ada dinding jaringan ikat yang dibatasi oleh jaringan granulasi TBC caseosa. Pembuluh darah menebal condong mencegah penyebaran via darah. Jadi kalau ada pembuluh darah menebal, arteritis, itu tugasnya atau salah satu alasannya karena reaksi untuk pertahanan tubuh. Supaya mencegah penyebaran via darah. Jadi pembuluh darahnya tebal sehingga tidak bisa ditembus oleh TBC. Kemudian procavitating pulmonary TBC, bila penyakit ini menyebar langsung, sejumlah jaringan paru diganti dengan rongga-rongga kasus yang multiple. Nah, ini karena banyak
karena aktif ya, jadi bentuk rongga-rongganya bertambah banyak, irregular dengan sedikit jaringan ikat. Kematian biasanya disebabkan karena satu, destruksi yang cepat dan terbentuknya rongga-rongga. Kalau terbentuknya rongga-rongga sudah barang tentu fungsi daripada paru akan sangat berkurang. Makin banyak rongga, makin cepat penurunan fungsi. Kedua, tuberkulosa kasiosa bronchopneumonia. Jadi kalau sudah masuk ke seluruh paru dalam bentuk bronchopneumonia, artinya ada bagian yang terkena, bagian yang masih sehat, bagian yang terkena, itu pada seluruh paru, berarti paru-paru sudah kira-kira di atas 50% mengalami gangguan fungsinya, sehingga resiko kematian jadi lebih bisa dipahami. Tuberkulosis enteritis karena menelan sputum. Bisa juga terjadi dari TBC paru, kemudian mengenai usus. Bagaimana bisa terjadi? Karena pada waktu dia berdahak, sebagian dahaknya mungkin keluarkan, sebagian lagi mungkin ditelan. Nah, maka dahak yang dibawa oleh penderita TBC itu mengandung basil TBC yang kemudian berkembang di usus. Keempat, penyebaran lewat darah. Sudah disebut miliaris. Ya. Jadi ini gambaran singkat TBC post primer dan TBC yang primer. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini TBC post primer, TBC sekunder. Yang sebelah kanan, terutama di bagian bawah, itu reaksinya atau radangnya, yaitu paru bagian bawah. Sementara yang post primer terutama paru bagian atas. Ya. Satu saat juga bisa berkembang ke bawah membentuk gambaran seperti bronchopneumonia ini. Kemudian TBC sekunder. Pada TBC sekunder, pleura biasanya menebal. Nah, pleura, jadi selaput yang melapisi paru itu menjadi tebal, menebal. Ini juga dalam rangka pertahanan tubuh kali ya, supaya tidak menyebar lebih cepat lagi. Kemudian TBC miliar. Erosi pembuluh darah dan pembuluh limfe menyebabkan penyebaran lewat darah. Miliari tuberkulosis terjadi sehingga pada waktu dilakukan pemeriksaan ronsen ada gambaran yang disebut snowstorm appearance, gambaran seperti apa, kabut snow, kabut salju. Ya, tampak ada kabut salju di gambaran di parunya pada waktu foto ronsen. Pada organ-organ di seluruh tubuh juga bisa terserang pada TBC miliar karena dia masuk ke dalam darah. Jadi kalau di paru-paru dia masuk ke darah yang mendarahi paru sehingga seluruh paru-paru mengalami tuberkulosis miliar yang kemudian memberi gambaran ronsen snowstorm appearance. Kalau kemudian masuk ke dalam organ tubuh yang lain, maka organ-organ tubuh juga bisa terserang. Ada juga penyebaran bersifat tunggal. Nah, tadi sudah disebut, kadang-kadang agak aneh karena masuk kalau ada tiba-tiba TBC di ginjal, pastinya dia masuk ginjal itu lewat darah. Tetapi kenapa di hati tidak ada gangguan? Kenapa di tulang tidak ada? Nah, ini yang disebut penyebaran tunggal bisa terjadi semacam itu. Kemudian kita masuk pada gambaran lain yaitu coin lesion. Coin lesion itu gambaran radiologik, ya, dari hasil pemeriksaan radiologik, bukan gambaran mikroskopik. Sebagai bayangan pada perifer parenkim paru sirkuler, jadi parenkim paru tampak bayangan sirkuler yang tidak khas. Penyebabnya bisa granuloma, bisa kista, bisa tumor. Granuloma bisa terjadi karena TBC, bisa juga karena abses, jamur, guma, atau
granuloma eosinofilik. Kista bisa mungkin penyebabnya karena parasit, sementara tumor biasanya karena metastasis atau hamartoma atau karsinoid. Ini coin lesion. Jadi sekali kita ingat coin itu kan bulat dengan tepi yang tajam, ya. Tepinya, garis tepinya jelas. Tapi gambar sekulernya tidak khas dikatakan di sini. Coba gambar sekarang kita lihat di sini. Jadi lihat ini gambar paru-paru kanan itu ada semacam massa berwarna keputihan, bentuknya batasnya tegas, ya, mirip agak ya mau dikatakan bulat ya mirip bulat lah. Jadi gambaran ini. Nah, ini massa disebut coin lesion. Apakah harus berarti TBC walaupun ini letaknya di daerah paru-paru atas? Jawabannya bisa TBC, bisa bukan TBC. Tapi bukan petunjuk. Mungkin kalau gambaran klinik yang lainnya mendukung, barangkali ini juga mendukung ke arah TBC. Kemudian kasus yang lain lagi. Seorang perempuan umur 30 tahun mengeluh sesak napas. Datang ke puskesmas. Waktu ditanya, ternyata dia bekerja di pabrik asbes. Seorang dokter harus segera paham, oh pabrik asbes, berarti banyak debu asbes, kan gitu. Kecurigaan apa yang mungkin penderita? Berarti penderita ini banyak menyerap atau menghisap debu asbes. Usulan apa yang harus ditindaklanjuti? Kelainan ini berisiko penyakit jantung? Ya, tergantung. Ya. Jadi kita curiga ada banyak asbes yang diserap oleh pernapasan penderita. Kemudian kita curiga adanya proses yang sudah lama, pasti akan terjadi gambaran yang namanya asbestosis. Atau kalau sudah lebih lanjut lagi akan banyak fibrosis di paru akibat asbestosis. Banyak asbes di dalam paru, banyak fibrosisnya. Kalau terjadi asbestosis di paru, banyak fibrosisnya, resiko berikutnya bisa terjadi gagal jantung. Berarti ada kelainan jantung karena kelainan paru yang kronik. Jadi diberi nama cor pulmonale kronik. Kelainan kelainan jantung karena kelainan paru yang kronik. CPC, ya, CPC. Nah, kelainan asbestosis dikelompokkan sebagai pneumokoniosis. Bukan hanya asbes saja yang bisa menyebabkan pneumokoniosis, bisa yang lain. Silikosis, antrakosis, Goldwalker pneumokoniosis, sidrosis, berylliosis, dan lain-lain. Ya, tergantung pabriknya. Kalau pabrik listrik ya mungkin berylliosis. Ya. Kalau orang yang penyapu jalan ya mungkin antrakosis. Pabriknya kan di tengah jalan, banyak debu, mungkin silikosis juga bisa, dan yang lain-lain. Jadi penyapu jalan perlu pakai masker ya, pakai masker. Asbestosis tadi sudah disebut contohnya, menghisap serat asbes. Apa serat asbes itu? Mengandung magnesium silikat. Lobus bawah paru dengan pleura menebal dan padat. Jadi mengenai lobus bawah paru. Pada potongan parenkim paru mengkerut. Gambaran mikroskopik, ada fibrosis yang difus, tadi sudah saya sebutkan. Asbestosis bisa menyebabkan fibrosis yang difus. Pada bronkiolus dijumpai dumbbell asbestos bodies. Jadi kalau dilihat mikroskopik, selain fibrosis juga ada apa itu? Asbestos bodies atau dumbbell asbestos bodies. Bentuk yang seperti dumbbell. Nanti mungkin ada gambar. Akibatnya fibrosis terjadi, fibrosis paru,
Dan berikutnya bisa terjadi penderita dengan asbestosis paru atau dengan pneumokoniosis itu bisa menyebabkan timbulnya TBC dan bahkan bisa menyebabkan pertumbuhan keganasan yaitu karsinoma atau mesotelioma pada pleura. Ini gambar asbestosis paru. Kita lihat gambaran yang bulat-bulatan itu, yang panjang-panjang, ada bulat di ujungnya yang kita sebut dumbbell paru, dumbbell asbestosis. Ya. Kemudian kita lihat secara umum jaringan ikatnya pada paru ini banyak, sementara rongga-rongga pleura, rongga pleura ya rongga-rongga pleuranya tampak berkurang karena sebagian sudah mengalami fibrosis. Kemudian silikosidrosis hematid lung menghisap silika yang mengandung Fe. Makroskopik fibrosis difus pada paru berwarna merah, tampak penebalan pleura, kadang ada TBC-nya atau karsinoma. Jadi ternyata pertumbuhan fibrosis secara umum bisa merupakan ladang pertumbuhan daripada TBC atau bahkan tumor ganas. Jadi kalau nanti Anda punya pabrik yang dimasukkan dalam kelompok tadi menimbulkan kelainan pneumokoniosis, Anda harus punya tanggung jawab besar mencegah karyawan-karyawan supaya tidak menghisap terlalu banyak benda-benda asing di situ. Jadi pemakaian masker merupakan satu keharusan, ya. Untuk APD-nya masker harus ada. Mungkin minum susu harus diberikan kepada pegawai-pegawainya, karena mencegah masuknya asbes ataupun yang lain, siderus atau jaringan ikat atau jaringan silikon masuk ke dalam tubuh lewat usus misalnya. Gambar mikroskopik terjadi fibrosis difus tebal dengan timbunan besi yang banyak. Kadang-kadang timbunan tersebut dijumpai juga di dalam sel limforetikuler, misalnya pada kelenjar limfo, pada hati. Maka yang kita temukan berikutnya adalah fibrosis paru. Akibat fibrosis paru, kemudian berakhir dengan kelainan jantung yang disebut CPC, Cor Pulmonale Chronicum. Bisa juga merupakan ladang pertumbuhan dari TBC. Maka terjadilah akibat fibrosis TBC paru. Bisa juga terstimulir sel-sel mengalami perubahan menjadi karsinoma, yaitu karsinoma bronkus. Diawali dari epitel bronkus dulu. Klaim berikutnya adalah berylliosis, tadi saya katakan di industri listrik, radio, TV, ya. Ada makroskopik kita menemukan gambaran fibrosis biasanya vokal, tidak total, ya. Tidak difus pada paru tanpa keterlibatan pleura. Fibrosis berkembang difus bisa jadi fibrosis tadi bisa berkembang difus dan terjadilah emfisem. Ya, sehingga O2 atau udara tidak bisa masuk, tidak bisa keluar kalau sudah masuk di pleura, sehingga terjadi penimbunan udara. Gambaran mikroskopik granuloma kadang mirip sarkoidosis, kadang mirip TBC tanpa bakteri. Jadi walaupun mirip TBC, perlu juga ada pemeriksaan bakteri. Jangan-jangan TBC, atau mungkin juga bukan TBC. Komplikasinya berylliosis bisa menyerang hati, limpa, dan kelenjar limfo. Jadi kalau secara umum penyebab fibrosis itu banyak, ya. Mungkin kembali prospek proses radang, bronchopneumonia bisa menyebabkan fibrosis paru.
bronkitis kronik, emfisema, TBC, sarkoidosis, penyakit jamur, radiasi, itu semua bisa menyebabkan fibrosis paru. Sebab mekanis, misalnya ada bronkiktasi atau kolaps, itu bisa menyebabkan terjadinya fibrosis paru. Gangguan vaskuler, kongestif pasif, menyebabkan terjadinya infak pada paru, dan kemudian berakhir dengan TBC, dengan fibrosis. Jadi infak dengan fibrosis. Penyakit vaskuler yang lain, skleroderma, rheumatoid lung. Kemudian pneumokoniosis yang barusan kita bicarakan tadi. Jadi termasuk kelainan-kelainan karena asbestosis, silikosis, siderosis, piriliosis, semuanya termasuk pneumokoniosis adalah termasuk penyakit alergi paru. Kemudian fibrosis alveolitis. Jadi semua ini menunjukkan fibrosis paru. Ya, oke. Sekarang ada kasus baru. Seorang laki-laki pensiun datang, laki-laki pensiun dengan beberapa benjolan kecil, agak kemerahan di lengan atas. Napas tampak agak sesak, belum sesak. Hanya belum sesak banget. Apa yang Anda periksa lebih lanjut? Ya, periksa lebih lanjut adalah karena ada nafas agak sesak, juga barang tentu foto ronsen, juga barang tentu darah diperiksa, dan kalau perlu dilakukan biopsi aspirasi. Kenapa ada sesak? Oh, ternyata sesaknya itu disebabkan oleh karena cairan di dalam pleura. Nah, kalau penyebabnya ada cairan, maka harus dilakukan aspirasi biopsi cairan tersebut, kemudian dikirim ke patologi anatomi dan diperiksa sitologi cairan tersebut, diperiksa apakah ada faktor keganasan di dalamnya. Jadi kalau di bagian patologi yang selalu yang dipertimbangkan adalah adakah di situ sel ganas. Silakan sebentar ya. Rokokan dulu ya, rokokan dulu. Nah, rokokan dulu. Nah, akibatnya ini, kalau suka rokok, selamat, karena Anda telah berhasil untuk mengembangkan karsinoma. Sekarang kita bicara karsinoma. Karsinoma atau tumor ganas di bronkus. Kenapa disebut karsinoma kok tidak disebut sarkoma? Karena yang tumbuh menjadi ganas adalah sel epitel bronkus, bukan sel jaringan ikat bronkus. Sifatnya primer. Umur biasanya penderita paling muda 15, walaupun jarang, bisa sampai 80 tahun. Rata-rata pada umur pensiun, yaitu umur 55 tahun. Dulu orang pensiun 55 tahun, sekarang sudah malah diundurkan sampai 60 tahun pensiunnya. Penderita laki-laki lebih banyak mengalami karsinoma bronkus dibanding penderita perempuan dengan perbandingan 3,5 banding 1. Faktor etiologi, merokok, zat arsinogenik, hidrokarbon, HC, penyiaran unsur radioaktif, hubungan pekerjaan pneumokoniosis, polusi atmosfer karena asap uap diesel. Jadi hati-hati yang pakai mobil diesel, berarti kita mengeluarkan bahan-bahan yang polutif di udara yang mungkin dihisap oleh mereka yang pakai kendaraan roda 2. Yang mungkin di antara pengguna itu adalah teman kita, saudara kita. Secara tidak sadar, kita telah membantu menyulitkan kehidupannya kelak. Nanti akan kena karsinoma. Ya. Jadi hal-hal yang sifat polutif, marilah kita perhatikan, jangan sampai mengganggu orang lain. Kadang-kadang kita nggak sadar. Oke.
Kita lihat bagaimana perkembangan daripada karsinoma atau tumor ganas di bronkus. Karena tumbuhnya keganasan di paru itu diawali dari kelainan pada epitel bronkus. Pertama-tama epitel bronkus mengalami bagian epitel bronkus tampak kasar. Ya, diawali dengan daerah yang kasar. Kemudian segera berubah yang kasar itu menjadi ulcerasi. Ada luka-luka di situ. Timbul luka-luka di situ. Kemudian tumbuhlah pertumbuhan tumor daerah tersebut. Kalau ada tumor tumbuh di situ, maka saluran bronkus akan menyempit pasti. Saluran akan menyempit. Pasti suatu saat akan mengganggu aliran nafas. Walaupun tidak di dua-dua, ini baru satu. Ya mungkin nanti di tumbuh yang lain juga ada. Jadi sifatnya tumor ganas paru itu disebut bronkogenik karsinoma karena yang tumor ganasnya berasal dari atau tumbuh dari bronkus. Jadi ini tumbuh dari bronkus. Nah, dari bronkus inilah kemudian dia masuk ke alveolus. Masuk ke alveolus yang dekat dengan cabang bronkus yang ditumbuhi tumor. Ya, sehingga kita lihat gambaran seperti ini. Menyeluruh. Gimana? Ini kalau di bagian paru-paru ya. Ini nanti kan ke atas ke bawah sama. Karena borok yang terkena adalah pangkal yang paling besar di sini. Jadi cabang yang paling besar sehingga seluruhnya terkena. Lobus atas maupun lobus bawah. Ada bercak-bercak. Ini adalah bercak-bercak sel ganas. Jadi karsinoma paru nampak di sini menyeluruh. Ya. Yang diberi panah itu adalah contoh sel ganas. Biasanya mengandung nukleoli, ada anak intinya. Ada yang anak intinya 2, ada yang 1. Ya, ada beberapa macam. Ada yang tidak kelihatan anak intinya, tapi kelihatan hiperkromatiknya. Seperti di sini misalnya, di B ini. Di banyak tempat kita menemukan banyak nukleoli. Ya, nukleoli, ya, nukleoli, ya. Jadi hampir semuanya mengandung nukleoli. Anak inti yang jelas. Gambaran karsinoma tampak seperti berikut. Ada bagian yang mengandung alveoli yang masih relatif lebih baik dibanding beberapa alveoli tampak ada pemadat. Karena dipenuhi oleh sel ganas. Bronkogenik karsinoma menyebabkan perubahan paru sekunder. Nah, karena ada tadi di bronkus, cabang bronkus yang besar, maka terjadi obstruksi. Karena obstruksi di cabang paru yang besar, maka risikonya terjadi mungkin bisa menyebabkan bronkiektasis, pelebaran daripada alveolus. Bronkiektasis. Alveolusnya melebar, karena nggak bisa keluar, karena ada sumbatan di sini. Di paru-paru bagian kanan ini. Kadang-kadang terbentuk abses gangren. Abses gangren. Karena nekrotik, yang kemudian kalau ada sel atau ada bakterinya, terjadilah abses atau gangren. Bronkogenik karsinoma bisa juga keluar, masuk ke cabang yang lain, ke bronkus yang lain. Sehingga tadinya di sebelah paru kanan, dia menyebar ke paru sebelah kiri. Sehingga dua-duanya terkena. Atau dari bronkus, dia menyebar ke pleura.
Nah, penyebaran ke pleura ini. Jadi bisa dari bronkus ke pleura. Ya. Dari bronkus ke tadi. Nah, juga bronkiolitis karsinoma kemudian menyebar ke perikard, selaput jantung, sehingga di bagian luar jantung tampak adanya benjolan-benjolan kecil-kecil tuberkel. Bahkan bisa ke pembuluh darah yang besar. Maka diberi nama bronchogenic carcinoma, pembuluh darah yang besar. Ini gambaran pembuluh darah yang besar yang sudah ditumbuhin oleh keganasan. Kalau begini, salah satu resikonya adalah penderita menjadi suplai darah berkurang. Ya. Suplai darah yang lewat situ menjadi tidak bisa sempurna, berkurang, sehingga mengganggu organ-organ yang dituju, tujuan daripada darah tersebut. Bisa juga masuk ke kelenjar limfe, baik kelenjar limfe supraklavikula, kelenjar limfe hiler, kelenjar limfe suprarenalis, kelenjar limfe peri aorta. Peri aorta abdominalis. Jadi kemungkinan invasi langsung dari vena pulmonalis 90%, metastasis bersifat multiple. Bisa ke hati, adrenal, tulang, otak, ginjal. Yang paling banyak di sini ditulis justru hati, baru kemudian adrenal, baru kemudian tulang, otak, dan ginjal. Karsinoma bronkus sekarang. Gambar mikroskopik karsinoma bronkus bisa berupa karsinoma squamosa 40%, adenokarsinoma yang bentuk adeno 15%, yang bentuk karsinoma sel bronkial atau alveolar 0,5%, karsinoma sel kecil, bentuknya selnya kecil-kecil 15%, mungkin berbentuk roset, sekresi ACTH dan kalsitonin yang disebut yaitu apa? Tumor ganas yang terdiri dari sel yang kecil-kecil. Kalau bahasanya, bentar. Kemudian karsinoma sel besar. Kalau selnya besar, itu biasanya malah lebih banyak kelihatan 30%. Jadi yang banyak 40 ke karsinoma squamosa, dan bagian ada yang berbentuk sel yang besar-besar. Ini contoh yang sebelah kiri normal, sebelah kanan ini ada hipertrofi, ada metaplasia squamosa. Jadi perubahan bentuk daripada sel squamous. Kemudian dari metaplasia terbentuklah tumor in situ. Dia masih dilindungi oleh sel basalis. Yang dari in situ dia kemudian menjadi karsinoma invasif. Jadi kelihatan bahwa beberapa kelenjar tumbuh
lepas daripada epitel di atasnya, maka memberi kesan invasif. Kemudian karsinoma bronkus. Penyebaran langsung efusi perikard hemoragik, bisa secara limpatik juga, bisa hematogen, bisa transilomik. Itu penyebaran karsinoma bronkus. Kalau limpatik menyebabkan sindrom vena cava superior, kemudian hematogen bisa masuk hati, otak, tulang, adrenal. Transilomik bisa tumor multiple pada pleura. Ya. Transilomik. Kemudian diagnosisnya, karsinoma bronkus diagnosis dengan cara bagaimana? Ya harus biopsi. Kalau tidak bisa dibiopsi, ya dilakukan brushing dan aspirasi. Kalau diambil dari sputum, dicoba dilakukan smear pada sputum. Pemeriksaan cairan pleura juga bisa, yang kemudian dilakukan smear. Pemakaian biopsi limfonodi juga bisa, biasanya diambil dari cervical dan aksil untuk melihat adakah keganasan sekunder pada kelenjar limpo. Kemudian bronchial carcinoid, klien ini jarang tetapi penting. Gambaran makroskopik, massa menonjol, mukosa utuh, circumscribe, melebar ke submukosa. Ada massa menonjol, mukosanya utuh, circumscribe, melebar ke submukosa, dan berwarna cherry red. Gambar mikroskopik, sel kecil, eosinofilik, monoton. Efek hormon adalah produk 5-hidroksiteptamin atau ACTH. Arsenoid kistik karsinoma, suatu tumor kelenjar mukosa yang infiltratif dengan metastatik yang lambat berasal dari trakea dan bronkus utama. Risiko penyempitan lumen, obstruksi yang progresif dengan efek iceberg seperti tumor karsinoid. Ulcerasi sering terjadi karena akibat invasi ke pembuluh darah besar. Pembedahan sulit tetapi dapat dilakukan reseksi bronkoskopik untuk mencegah aspeksi. Tumor sekedar paru sering merupakan tempat metastasis dari mama. Dari mana-mana. Maaf, saya ulang. Tumor paru yang sekunder biasanya bisa berasal dari mana-mana. Kalau dia masuk ke dalam darah, ya satu saat sampai di paru, kira-kira begitu. Sifat dapat soliter, multiple, asal dari vena. Nah, biasanya darahnya darah vena, karena yang masuk paru-paru darah vena. Dari jantung kemudian ke paru. Dapat dari payudara, tulang, ginjal. Dapat juga penyebaran via limpatik atau limfangitis karsinomatos. Penyakit pada pleura ada dua jenis, yaitu transudat dan eksudat. Kalau transudat, pleuranya jernih, hanya mengandung limfosit dan sel mesotel. Yang eksudat, timbunan cairan mengandung fibrin, mengandung mesotel, limfosit, dan leukosit PMN. Penyebabnya sekarang, penyebab daripada cairan eksudat, cairan transudat biasanya tidak ada radang di situ karena faktor sirkuler, jantung, gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, dan sindrom Mamex. Sementara pada pleural, keluarnya eksudat karena faktor peradangan.
Efeknya, volume cairan dapat sangat banyak pada cairan transudat, bisa 2-3 liter. Pada cairan yang berupa eksudat, maka cepat terjadi kolap paru. Permukaan pleura kasar mengandung eksudat dan berbagai sel radang. Pengurangan sebab akan terjadi absorb cairan, tapi pada bagian tertentu terjadi adesi. Bila proses lama, akan terjadi penebalan dan sumbatan kafum pleura. Selanjutnya dapat terjadi emphysema. Kemudian radang berikut adalah bisa terjadi pleuritis, radang pleura. Nah, jadi terjadi pada kafum pleura. Ya. Ada fibrous plaque, ada fibrinose, cairan fibrinose di dalam rongga pleura sehingga mendesak yang tengah ini, mendesak paru menjadi lebih kecil. Atau ada serofibrinose yang desakannya begitu kuat sehingga paru-paru menjadi kelihatan jadi jauh lebih kecil lagi, kepencet lagi. Penyakit pada pleura bisa berupa emphysema, bisa berupa hemoragik, ya. Kemudian ini pada pleura emphysema berarti ada timbunan nanah pada cairan pleura. Ya. Kalau hemoragik berarti ada perdarahan pada cairan pleura. Sekarang hemotorak. Apa disebut hemotorak? Hemotorak adalah keadaan di mana darah dari arteri atau vena masuk ke kafum pleura. Jadi dalam kafum pleura temukan banyak darah. Disebut hemotorak. Bagaimana bisa terjadi demikian? Perdarahan pada waktu operasi misalnya. Operasi, kemudian terjadi perdarahan, masuk ke dalam kafum pleura. Luka langsung pada dinding dada dan pada perkelahian, atau ada pecahnya aneurisma. Ya, kemudian masih ada pneumotoraks sekarang. Apa itu pneumotoraks? Adanya udara atau gas di dalam kafum pleura. Jadi udara dan gas di dalam kafum pleura. Kejadiannya spontan, traumatik, atau terapeutik. Jadi spontan akibat penyakit paru yang berhubungan dengan kafum pleura, kemudian terjadilah emphysema, gula, kista, dan abses paru dan ataupun TBC. Kalau traumatik ya karena luka, ya karena luka perforasi pada dinding dada, misalnya karena kecelakaan atau karena perkelahian. Masuk ruang dari luar atau laserasi berikutnya dan mengikuti laserasi jaringan paru. Sedangkan terapeutik, bagaimana terapeutik bisa jadi pneumotorak? Itu dengan masuknya udara ke dalam kafum pleura, diharapkan akan terjadi peristirahatan dan penyembuhan TBC. Jadi sengaja dimasukkan udara ke dalam kafum pleura supaya terjadi kafum peristirahatan dan penyembuhan TBC. Efek di dalam semua kasus kolap paru menjamin dan memelihara kecuali jika komunikasi mengunci. Jadi berikutnya adalah tumor pleura. Tumor pleura ada yang sekunder dan yang primer. Yang primer jarang.
yang sering sekunder. Artinya banyak tumor pleura merupakan metastasis dari payudara, dari paru. Ya, banyak nodul tersebar dalam selaput visceral dan parietal sehingga terjadi hemoragik perdarahan pada daerah-daerah tersebut. Yang primer jarang, tumor jinak jaringan ikat sering juga ditemukan pada tumor pleura yaitu fibroma, hemangioma ataupun mesotelioma. Kita lihat mesotelioma. Mesotelioma ini merupakan tumor pleura dan peritoneal, biasanya dihubungkan dengan paparan asbestos. Jadi karena asbestosis, terjadilah kemudian langkah-langkah berikutnya bisa menyebabkan tumor mesotelioma. Terutama tipe blue atau disebut krokidolit. Gambaran makroskopik tampak lembaran sangat padat dari jaringan tumor. Stroma tebal dan padat, asbestos bodies selalu ditemukan pada jaringan parenkim paru. Kemudian mesotelioma, di gambarannya sel-sel garisnya. Tumor sekunder pleura berupa nodul-nodul kecil, tumor primer tersering pada payudara. Saya kira itu yang bisa saya berikan sekarang ini, dan selesailah pembekalan mengenai traktus respiratorius 1 dan 2. Kita ketemu pada kesempatan yang lain. Ada pertanyaan barangkali? Halo? Halo? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Ya, Terima ya. kasih, Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Iya.